Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Matsama dari COVID 2019 tahun ajaran 2020-2021 yang berbahagia. Perkenalkan, nama Bapak adalah Muhammad Al-Akbar. Bapak bertugas sebagai di perpustakaan. Bapak sebagai kepala pustakaan. Bapak juga bertugas di laboratorium komputer sebagai guru TIK. Berikut adalah lab komputer kita. Dan ini suasana siswa yang sedang belajar komputer sekaligus sebagai ujian menggunakan komputer. Ujian komputer ini juga bisa ujian online, ujian nasional juga menggunakan komputer. Sahabat bersama, pembahasan kita adalah motivasi menuntut ilmu di era teknologi informasi. Berikut pembahasannya. Telah kita ketahui, perkembangan teknologi saat ini berkembang sangat pesat dan cepat. Perubahan-perubahan yang terjadi pada teknologi ini mengharuskan kita untuk menguasai iptek ilmu pengetahuan dan teknologi dengan alasan agar segera kita dikuasai dengan teknologi yang ada dan dapat bersaing dengan orang lain, bahkan dengan negara-negara lain. Semakin tinggi iptek ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin majunya peradaban, maka tentunya kerja keras juga harus semakin tinggi. Lalu siapa saja yang bisa sukses menghadapi kemajuan teknologi ini? Yang pertama itu orang-orang yang selalu berusaha. Memasuki era revolusi industri 4.0 di mana semua elemen kehidupan berbasis teknologi, yang bahkan beberapa pekerjaan manusia sudah mulai tergantikan oleh adanya teknologi ini. Mengharuskan kita untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik dan juga meningkatkan daya saing kita ya. Hanya orang-orang yang mau berusaha dan meningkatkan kualitas dirinya yang akan mampu bertahan pada era teknologi saat ini. Kemudian yang kedua, orang yang mau terus mempelajari dan tidak malu bertanya. Jadi kita terus belajar dan terus bertanya, jangan malu ya. Adanya globalisasi ekonomi dan pembaharuan teknologi merupakan tantangan kita masyarakat kita. Tantangan juga bagi anak-anak kita. Tantangan bagi kalian semua. Hanya orang yang mau terus belajar dan terus bertanya yang akan haus ilmu. Anak-anak Matsama yang berbahagia, mengapa kita harus menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi? Tentunya ada beberapa hal alasannya. 1. Karena saat ini ilmu pengetahuan adalah hal yang sangat penting bagi seluruh lapisan masyarakat. Karena tanpa ilmu pengetahuan, dunia akan terasa kosong. Sahabat Matsama daring yang berbahagia, mengapa kita perlu menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi? Tentunya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, karena saat ini ilmu pengetahuan adalah hal yang sangat penting bagi seluruh lapisan masyarakat. Karena tanpa ilmu pengetahuan, dunia akan terasa kosong. Seperti apa yang dicerminkan dalam wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW dalam Quran surat Al-Alaq yang berbunyi Iqra, yang artinya bacalah. Dengan membaca
kita akan dapat mendapatkan ilmu dan pengetahuan serta teknologi. Yang kedua, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Sebagaimana Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ketiga, dengan menuntut ilmu, hidup manusia akan bisa bahagia baik dunia maupun di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, barang siapa yang menginginkan keberhasilan di dunia, hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, hendaklah dengan ilmu. Jadi, sahabat Matsama Daring yang berbahagia, bahwa dengan menuntut ilmu, Allah akan mengangkat derajat orang-orang. Dan dengan menuntut ilmu, kita akan mendapatkan keberhasilan, kesuksesan hidup di dunia dan akhirat. Keempat, bahwa menuntut ilmu itu wajib. Sebagaimana sabda Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Kelima, bahwasanya dengan menuntut ilmu akan menjadi amal jariah, sebagaimana sabda Nabi lagi yang artinya, jika seorang manusia mati, maka terputuslah darinya semua amal kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang diambil manfaatnya atau anak yang soleh. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Jadi, sahabat Mosdaring COVID 2019, bahwa dengan menuntut ilmu kita akan menjadi lebih pintar, lebih banyak pengetahuan. Dengan menuntut ilmu, derajat kita akan meningkat. Dengan menuntut ilmu, kewajiban kita akan terpenuhi sebagai penuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu, kita akan mendapatkan salah satu amal jariah. Pada era teknologi sekarang ini, sekaligus era COVID 2019 ini, banyak cara untuk belajar, terutama melalui internet, melalui teknologi HP, teknologi televisi, radio, dan lain sebagainya. Melalui internet kita bisa belajar menggunakan Google, kita bisa belajar melalui YouTube, kita bisa belajar melalui Facebook, Instagram, WhatsApp, dan yang paling populer di dunia pendidikan, kita bisa belajar melalui e-learning. E-learning inilah yang kita akan bahas nanti, yang kita akan gunakan di sekolah kita, MTS Patra Mandiri Palembang. Kita akan belajar melalui e-learning. Sampai jumpa di pertemuan e-learning nanti. Berikut sedikit contoh penggunaan e-learning dan tampilan awal e-learning. Pertama, searching di Google, ketikkan alamat e-learning mts.patramandiri.com, mts.patramandiri.com, lalu searching, maka akan tampil. Nah, inilah adalah tampilan utama dari e-learning. Untuk lebih lanjutnya, username dan password nanti akan kita bahas di waktu
proses pembelajaran kita nanti. Terima kasih. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.